Anda kembali di Breaking News, pemirsa. Pergerakan penumpang pesawat pada masa arus mudik Lebaran 2026 masih tinggi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Jumlah penumpang yang dilayani pada hari ini mencapai hampir 160.000 orang. Domestik. Para penumpang kebanyakan kelompok keluarga yang membawa bagasi besar. Sementara tujuan favorit diantaranya ke Medan, Makassar, Surabaya, Padang, dan Yogyakarta. Jumlah pergerakan pesawat di Bandara Suta mencapai 1.127 penerbangan. Dari sisi pergerakan penumpang, jumlah keberangkatan lebih dari 91.000 orang. Sedangkan kedatangan lebih dari 67.000 orang. Meski arus mudik telah memasuki puncaknya, sebagian masyarakat masih memilih melakukan perjalanan pada hari ini. Meski harga tiket meningkat, para calon penumpang menyebut jadwal penerbangan tetap berjalan normal tanpa kendala berarti. Pemirsa, jelang Idul Fitri, kepadatan kendaraan roda 2 dan roda 4 terjadi di jalur arteri Majalengka, Jawa Barat, Kamis siang. Volume kendaraan di arteri Kadipaten meningkat tajam. Petugas gabungan dari Polri, Pol PP, dan Dinas Perhubungan berjibaku mengurai kemacetan di perempatan Kadipaten. Kendaraan pemudik baik roda 2 dan roda 4 yang datang dari arah utara ke selatan terus meningkat. Yeni, salah satu pemudik dari Bandung tujuan Cikijing, diarahkan petugas hingga ke Ciamis dan Majalengka karena macet. Polisi mengimbau kepada pemudik untuk selalu berhati-hati dalam berkendara. Puluhan ribu kendaraan pemudik melintas di arteri Pantura, Kota Cirebon, Jawa Barat. Sebagian besar pemudik baru bisa pulang kampung karena baru mendapatkan jatah libur sejak Rabu kemarin. Volume kendaraan yang melintas di jalur arteri Pantura, Kota Cirebon, Jawa Barat terus meningkat. Pemudik dengan roda 2 tetap mendominasi. Jumlah kendaraan pemudik mencapai 53.000 kendaraan dengan rata-rata 2.200 kendaraan per jam. Secara keseluruhan, sejak awal arus mudik sudah mencapai 410.000 lebih kendaraan yang melintas dari arah Jakarta menuju Jawa. Sementara dari arah sebaliknya, bus antar kota antar provinsi mendominasi. Meskipun kedua jalur mengalami lonjakan volume kendaraan, arus lalu lintas ramai dan lancar. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana pantauan situasi terkini arus mudik Lebaran 2026, kami sudah terhubung dengan jurnalis Anyus di beberapa titik. Ada Naura Syafiqah di gerbang tol Cikampek Utama dan Anissa Rizkia di gerbang tol Kalikangkung. Selamat siang rekan-rekan, saya ke Naura terlebih dahulu. Naura, bagaimana pantauan terkini di gerbang tol Cikatama? Apakah nampak ada kepadatan kendaraan? Ya, selamat siang Diandra dan pemirsa. Di siang hari ini memang merupakan puncak dari arus mudik Lebaran 2026. Diperkirakan di tiap jamnya sekiranya ada lebih dari 7.000 kendaraan yang melintas di gerbang tol Cikampek Utama dari arah Jakarta menuju ke tol Trans Jawa. Dan oleh karena itu, untuk adanya peningkatan dari volume kendaraan di hari ini, dari Jasa Marga bersama dengan pihak kepolisian sudah mengadakan sistem ataupun rekayasa lalu lintas, yaitu ada one way dan juga kontraflow. Untuk kontraflow ini dimulai dari kilometer 36, lalu lanjut dan berakhir di kilometer 70, lebih tepatnya yang berada di Cikampek. Kemudian untuk sistem kontraflow, maksud saya sistem one way ini dimulai dari kilometer 70 hingga di kilometer 414. Dan kalau misalnya untuk sistem kontraflow ini memang di kilometer 70 atau menuju ke gerbang tol Cikampek Utama ini memiliki 3 jalur, di mana di awalnya dari kilometer 49 ini ada 2 jalur, lalu menuju ke kilometer 70 ada 3 jalur, sehingga masyarakat bisa memilih di antara ketiga jalur tersebut untuk bisa mencapai ke gerbang tol Cikampek Utama. Namun kalau misalnya dari pantauan kami di lapangan, memang untuk
jalur kontraflow ini justru agak sedikit lebih padat saat menuju ke gerbang tol Cikampek Utama, karena memang di akhir dari rute kontraflow ini ada petugas yang mengarahkan, dan memang untuk gardu tol ini ada sedikit yang berbeda kalau misalnya untuk pemirsa yang mau ambil ke arah Semarang, kemudian ada juga untuk yang lainnya. Jadi untuk pemirsa ataupun calon pemudik yang masuk ke kontraflow ada baiknya mengikuti arahan dari petugas yang ada di lapangan. Dan juga memang untuk kontraflow dan juga one way ini masih bersifat situasional untuk pemberlakuan ya, mengingat dan juga melihat dari kondisi arus lalu lintas di hari ini. Dan tidak hanya dari rekayasa lalu lintas saja, ada juga dari rekayasa gardu tol, di mana dari Jasa Marga ini sekiranya sudah menyediakan 22 gardu tol yang siap beroperasi melayani para pemudik yang melintas dari arah Jakarta menuju ke Trans Jawa melalui gerbang tol Cikampek Utama. Dan kalau misalnya rest area, ini terkait dengan rest area, memang dari pagi tadi untuk rest area seperti sebelum menuju ke kilometer 70 ini ada rest area kilometer 57, namun pemberlakuan masih sistem buka dan juga tutup, sehingga disarankan untuk para pemudik ini bisa menuju ke kilometer selanjutnya yang berada di rest area kilometer 72 ataupun di 86. Sementara itu Diandra, kembali ke studio. Baik, terima kasih Nawa Syafiqah melaporkan langsung dari gerbang tol Cikampek Utama. Kemudian kita akan bergeser ke gerbang tol Kalikangkung. Di sana sudah ada rekan Anissa Rizkia. Anissa, bagaimana pantauan terkini di gerbang tol Kalikangkung? Apakah nampak ada kepadatan kendaraan? Ya, Diandra dan juga pemirsa, pada siang hari ini memang terpantau jumlah kendaraan yang melintas di gerbang tol Kalikangkung ini sudah mulai mengalami peningkatan dibanding hari-hari sebelumnya, begitu ya. Kalau dilihat ini memang biasanya kendaraan yang melintas ini hanya sekiranya 1.000 hingga 2.000 kendaraan yang melintas per jamnya di gerbang tol Kalikangkung. Hingga siang hari ini jumlahnya semakin bertambah, yakni tembus di atas 3.000 per jamnya. Dan menurut data yang berhasil kami himpun dari PT Jasa Marga Semarang Batang, sudah mencapai lebih dari 21.000 hingga siang hari ini. Dan kalau dilihat memang sistem one way masih diberlakukan, tidak hanya one way nasional dari kilometer 70 tol Jakarta Cikampek hingga kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung, namun juga one way lokal diberlakukan hingga kilometer 460 di kawasan Salatiga. Dan selain itu juga dari pihak PT Jasa Marga Semarang Batang juga menghimbau kepada pemudik yang hendak melintas di kawasan gerbang tol Kalikangkung ini, memang kami menyediakan sebanyak 21 gardu tol, tidak hanya gardu tol utama tapi juga ada gardu satelit yang disediakan, namun juga sebagai antisipasi adanya kepadatan yang terjadi, yakni antrean yang mengular di gardu tol yang ada di Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah ini, maka nantinya akan ada 20 petugas yang akan bersiaga untuk mobile reader dan membantu para pemudik yang hendak melakukan tapping kartu. Selain itu juga memang hingga saat ini cuaca di kawasan gerbang tol Kalikangkung terpantau cerah. Itu artinya masyarakat memang masih banyak mendominasi ini melakukan perjalanan. Kalau di gerbang tol Kalikangkung ini kepadatan sering terjadi di kiranya pukul 1 siang hingga pukul 4 sore. Namun hingga kini kami pun juga terus melakukan pemantauan, belum adanya terjadinya kepadatan yang terjadi di gerbang tol Kalikangkung. Sementara saya kembalikan kepada Diandra yang ada di studio. Baik, terima kasih Anissa Rizkia melaporkan langsung dari gerbang tol Kalikangkung, dan sebelumnya ada Naura Syafiqah dari gerbang tol Cikampek Utama. Selamat siang rekan-rekan, selamat kembali bertugas. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, Presiden Prabowo Subianto bertemu Presiden ke-5 RI Megawati Soekarno Putri di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan Prabowo dan Megawati dilakukan secara tertutup. Kendaraan yang diduga membawa Megawati Soekarno Putri keluar dari pintu utama Istana Merdeka atau depan Monumen Nasional. Pertemuan dua tokoh besar dalam sejarah politik Indonesia ini dilakukan secara tertutup. Meskipun pembicaraan belum terungkap, pertemuan ini tidak berdiri sendiri.
Sebelumnya Presiden Prabowo juga mengundang Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-7 Joko Widodo, Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala, Wakil Presiden ke-11 Budiono, dan Wakil Presiden ke-13 Ma'ruf Amin. Pertemuan Presiden Prabowo dengan para mantan presiden dan wakil presiden tersebut membahas sejumlah isu, mulai dari geopolitik dunia dan kondisi dalam negeri. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, pemirsa, kami sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan jurnalis iNews Binti Mufarida. Selamat siang, Binti. Iya, Diandra. Baik, Binti, bisa diceritakan apakah ada informasi soal pertemuan antara Presiden Prabowo dan Ibu Megawati ini membahas soal apa? Presiden Prabowo Subianto tadi telah melakukan pertemuan dengan mantan Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri. Sementara itu dari pantauan kami bahwa kendaraan yang ditumpangi oleh mantan Presiden Megawati itu keluar dari pintu utama istana atau depan Monumen Nasional sekitar pukul 13.00. Namun hingga saat ini kami belum mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai pembicaraan antara kedua tokoh tersebut, antara Presiden Prabowo dan Megawati. Kami juga telah meminta konfirmasi kepada Menteri Sekretaris Negara, namun hingga saat ini juga masih belum ada informasi dari Prasetyo Hadi. Hingga kini kami masih menunggu kemungkinan akan ada pertemuan antara Presiden Prabowo dengan sejumlah tokoh juga. Diinformasikan akan pukul 3 sore, namun hingga saat ini belum ada terlihat sejumlah tokoh atau mungkin menteri yang datang ke istana kepresidenan. Namun menurut informasi yang kami dapat bahwa pertemuan tadi ada dari Ketua DPR RI yakni Puan Maharani, kemudian Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad. Begitu, Baik. Diandra. Baik, terima kasih Binti Mufarida melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Selamat siang, selamat kembali bertugas. Pemirsa, kita kembali ke informasi arus mudik. Agar lebih tertib, para pemudik sepeda motor di Pelabuhan Ciwandan, Cilegon, Banten dipisahkan. Para kaum disabilitas dan wanita hamil terpisah dengan para pemudik laki-laki. Ibu hamil, anak balita, penyandang disabilitas maupun lansia. Pemudik wanita, ibu hamil, dan kaum disabilitas agar tetap nyaman untuk mudik dipisahkan dengan laki-laki sehat. Mereka memiliki jalur khusus di tempat ini dan memiliki akses ke kapal feri terlebih dahulu. Para pemudik yang memiliki klasifikasi spesial ini menilai cara ini lebih baik dan membuat kenyamanan dan keselamatan mereka seperti terbebas dari asap rokok dan lebih dahulu ke kapal. Hingga Kamis malam jumlah sepeda motor sudah mencapai 63.791 unit kendaraan dan jumlah truk mencapai 13.104 truk yang telah diseberangkan ke Pulau Sumatera. Dipersembahkan oleh